Selamat siang Bapak Ibu dosen yang saya hormati. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Teresia Nafsiadian, NIM 23021006, Program Studi Diploma 3 Teknologi Informasi Angkatan 2023. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang telah diberikan kepada saya, dan saya memohon izin untuk langsung melakukan presentasi hasil tugas akhir saya yang berjudul Perancangan Sistem Informasi Pemesanan Travel berbasis website di Pangkalan Labuan Bajo. Judul yang saya angkat ini tentunya mempunyai latar belakang yang penting untuk dibahas atau dianalisis. Penelitian ini secara khusus mengambil studi kasus di Pangkalan Labuan Bajo, yang merupakan titik pusat mobilisasi dengan skala operasional yang cukup besar. Berdasarkan hasil observasi saya yang dilakukan pada tanggal 4-5 Maret 2026, pangkalan ini terdiri dari 45-50 unit travel yang dimiliki secara individu oleh masing-masing sopir, tanpa adanya perusahaan atau manajemen terpusat. Setiap sopir menjalankan rute bolak-balik dengan dua kali sehari, yaitu satu kali keberangkatan ke Ruteng, lalu satu kali balik ke Labuan Bajo. Dengan asumsi setiap unit travel memiliki kapasitas 7 penumpang. Total kapasitas harian pangkalan menjadi 630 sampai dengan 700 penumpang per hari untuk kedua arah perjalanan. Lalu, berdasarkan hasil wawancara yang telah saya lakukan dengan 4 orang sopir pada tanggal 4-5 Maret 2026, rata-rata setiap sopir melayani 3-7 penumpang per perjalanan dengan okupansi atau pendapatan 1 hingga 7 penumpang, dan kapasitas kursinya memang 7 kursi. Ada salah satu sopir di pangkalan tersebut yang bernama Sopir Eman menyatakan pada hari sibuk dapat mengangkat 10 penumpang. Sedangkan pada hari sepi hanya 1-2 penumpang. Tetapi kita tahu bahwa kapasitas kursi di travel itu hanya 7 kursi. Sedangkan sopir bisa mendapatkan penumpang hingga 10 penumpang. Jadi terjadinya overload atau terjadinya kelebihan penumpang, sehingga penumpang akan berdesakan untuk kapasitas kursi. Lalu, ada salah satu sopir juga, yaitu sopir Tian, mengatakan tidak tahu berapa penumpang yang akan naik sebelum berangkat. Dari 5 orang penumpang yang telah saya wawancarai, kira-kira 80% penumpang pernah mengalami ketidakpastian jadwal, dan 3 orang penumpang pernah mengalami overload. Seluruh sopir yang diwawancarai mengkonfirmasi bahwa tidak ada mekanisme reservasi formal yang mengunci kursi sebelum keberangkatan. Jadi, pemesanan hanya dilakukan melalui chat WhatsApp pribadi atau telepon atau dengan mendatangkan langsung ke pangkalan. Sehingga dari masalah tersebut dibutuhnya solusi yang dapat menjembatani antara sopir dan juga penumpang. Perlu adanya jembatan yang bisa menghubungi antara sopir dan penumpang. Sehingga solusi dari penelitian saya ini adalah dengan membangun website, yaitu sistem informasi pemesanan travel berbasis website. Sehingga diharapkan dapat memudahkan penumpang dan juga sopir dalam mendapatkan penumpang atau mendapatkan travel. Tujuan penelitian adalah yaitu mengidentifikasi kebutuhan fungsional dan non-fungsional sistem informasi pemesanan travel berbasis website yang sesuai dengan karakteristik operasional travel pangkalan pada rute Labuan Bajo Rute. Lalu merancang sistem informasi pemesanan travel berbasis website yang mengakomodasi proses pemesanan, pengelolaan jadwal, dan informasi ketersediaan kursi bagi penumpang dan sopir. Lalu memetakan kebutuhan fungsional pengguna terhadap komponen rancangan sistem informasi pemesanan travel berbasis website berdasarkan metode Travel Matrix. Jenis penelitiannya adalah penelitian kualitatif, digunakan untuk jenis penelitian yang saya ambil adalah dengan penelitian kualitatif dan pendekatan kualitatif. Digunakan untuk memahami fenomena secara mendalam berdasarkan perspektif berlaku. Dalam penelitian ini, pendekatan kualitatif digunakan untuk menggali kebutuhan penumpang dan sopir melalui observasi dan wawancara, sehingga diperoleh informasi yang mendalam mengenai permasalahan sistem pemesanan manual yang berjalan saat ini. Lalu yang ketiga adalah metode pengembangan sistem. Dalam penelitian ini, saya menggunakan metode prototype dalam perancangan, di mana metode prototype
ada beberapa proses, yaitu pengumpulan kebutuhan, perancangan cepat, pembuatan prototipe, evaluasi prototipe, perbaikan prototipe, lalu menghasilkan perancangan sistem informasi pemesanan travel. Setelah melakukan pengembangan sistem, kita masuk di user interface atau user experience. Di dalam website yang saya rancang, berikut adalah perancangan awal, yaitu travel baju dengan user bisa memilih memasuki sebagai penumpang atau juga sopir. Lalu setelah itu klik pilih. Lalu selanjutnya, penumpang atau sopir bisa melakukan pendaftaran. Jika mendaftar sebagai penumpang, maka penumpang harus mengisi nama lengkap, email, nomor HP, lalu password, lalu bisa daftar sekarang. Lalu jika mendaftar sebagai sopir, sopir bisa mengisi nama lengkap, email, nomor HP, kata sandi, konfirmasi kata sandi, lalu upload KTP, upload SIM, lalu upload foto diri. Selanjutnya, sopir atau penumpang akan mendapatkan notifikasi pendaftaran sedang diverifikasi oleh admin. Setelah berhasil melakukan pendaftaran, sopir akan bisa melakukan login dengan memasukkan alamat email, lalu mengisi kata sandi. Begitupun juga dengan penumpang. Setelah berhasil mendaftar, penumpang akan memasukkan email dan juga kata sandi. Setelah penumpang berhasil untuk login, maka akan langsung pada halaman dashboard. Di dalam halaman dashboard ini, penumpang dapat melihat jadwal dengan jadwal travel yang telah Setelah melakukan login, penumpang dapat langsung ke halaman dashboard, di mana di halaman dashboard ini ada beberapa fitur, yaitu beranda, jadwal, tiket, review, dan juga profil. Dan di dashboard ini langsung ada jadwal dari sopir travel atau travel yang dapat penumpang pesanan. Lalu cara penumpang memesan adalah dengan mengklik pesan sekarang dari salah satu jadwal tersebut. Setelah melakukan pemesanan, penumpang dapat mengisi data dengan seperti jumlah penumpang, lalu mengisi nomor handphone, lalu bisa melanjutkan dengan pilih kursi. Setelah memilih kursi, maka penumpang dapat memilih kursi yang bagian mana. Bisa bagian 2A, 2B, 2C, 3A, 3B, atau 3C. Lalu setelah itu, penumpang dapat konfirmasi kursi. Setelah melakukan konfirmasi kursi, penumpang dapat mendapatkan etiket, yaitu bukti bahwa penumpang telah melakukan pemesanan travel. Di etiket ini terdapat informasi seperti jam atau waktu untuk keberangkatan, harga, lalu penumpang dapat mendownload tiket ini lalu menunjukkannya ke supir. Selanjutnya, setelah sopir berhasil melakukan login, maka sopir akan ada pada halaman dashboard, di mana di halaman dashboard sopir ini terdapat jadwal kendaraan, penumpang, review, and rating atau profil. Lalu, sopir juga dapat mengelola jadwal keberangkatan. Di dalam fitur jadwal ini, sopir dapat mengedit, menotifikasi atau manifest jadwal yang telah sopir kelola. Lalu selanjutnya, setelah melakukan perjalanan, penumpang dapat melakukan review untuk mengevaluasi pelayanan dari sopir dengan memberikan rating atau komentar yang terbaik untuk sopir. Dan sopir juga ada fitur untuk melihat rating atau review dari penumpang agar sopir dapat mengevaluasi kekurangan atau kelebihan yang mereka dapati dengan mengetahuinya lewat review atau rating dari penumpang tersebut. Lalu di dashboard admin ada driver verifikasi, reports, master data, atau setting. Berikut adalah halaman dashboard dari admin.
Selanjutnya, ada fitur master data dari admin, di mana admin dapat melihat rute utama dari sopir, lalu tarif standar dan jam operasional. Lalu, ada fitur driver verifikasi. Jadi, admin dapat verifikasi atau tolak pendaftaran dari sopir tadi. Sehingga yang bisa menolak atau verifikasi pendaftaran dari sopir adalah admin. Kesimpulannya, hasil penelitian telah dilakukan mengenai perancangan sistem pemesanan travel berbasis website di Pangkalan Labuan Bajo dapat disimpulkan bahwa penelitian ini berhasil mengidentifikasi kebutuhan fungsional dan non-fungsional sistem informasi pemesanan travel berbasis website yang sesuai dengan karakteristik operasional travel Pangkalan Rute Labuan Bajo. Rute. Berdasarkan hasil observasi dan wawancara, 5 penumpang dan 4 sopir pada kebutuhan fungsional mencakup registrasi dan login pengguna, pengelolaan jadwal perjalanan oleh sopir. Kebutuhan non-fungsional mencakupi aspek usability, accessibility, dan security yang disesuaikan dengan karakteristik pengguna dan kondisi lapangan di Pangkalan Labuan Bajo. Penelitian ini berhasil merancang sistem informasi pemesanan travel berbasis website yang mengakomodasi proses pemesanan, pengelolaan, jadwal, dan informasi ketersediaan kursi bagi penumpang dan juga sopir. Hasil perancangan meliputi 6 artefak desain, yaitu use case, diagram, user interface, dan user experience menggunakan Figma. Rancangan sistem telah melalui 3 iterasi evaluasi dan revisi berdasarkan masukan dari 5 penumpang dan juga 4 sopir, sehingga diperoleh desain yang final yang sesuai dengan kebutuhan operasional pangkalan berbasis sopir individu tanpa entitas perusahaan. Lalu, penelitian ini berhasil memetakan kebutuhan fungsional pengguna terhadap komponen rancangan sistem informasi pemesanan travel berbasis website berdasarkan metode Travel Matrix. Seluruh 15 kebutuhan fungsional telah terpetakan ke komponen perancangan, yang meliputi use case, diagram, activity diagram, class diagram, ERD, dan user interface dan user experience. Baik Bapak Ibu dosen, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Demikian presentasi tugas akhir saya yang berjudul Perancangan Sistem Informasi Pemesanan Travel Berbasis Website. Akhir kata, saya mengucapkan terima kasih. Jika ada kekurangan dari saya atau kata-kata saya yang dapat menyinggung, saya mengucapkan mohon maaf sebesar-besarnya dan saya mengucapkan terima kasih.